Power of Soul di dalam peranannya untuk pengobatan, salah satu pengobatan alternatif, kami tidak menggunakan obat, tidak menggunakan jamu, tidak menggunakan pijat-pijat, tidak menggunakan jarum suntik, tidak juga menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga metode pengobatan Power of Soul ini aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Sesuai dengan namanya yaitu Power of Soul, maka metode pengobatan Power of Soul ini banyak menggunakan kekuatan kolbu atau yang kita kenal dengan soul tadi. Karena itu di dalam proses pengobatannya, seorang penterapi Power of Soul, dia harus terus menjaga hatinya, menjaga kolbunya dari kotoran-kotoran hati seperti iri, dengki, buruk sangka, sombong, cemburu, dan sebagainya. Nah, dengan dia terus menjaga hatinya dari kotoran-kotoran hati tadi, maka seorang penterapi Power of Soul tanpa dia sadari, hatinya akan memancarkan sinar-sinar basmala. Hatinya akan memancarkan sinar-sinar kasih sayang. Nah, sinar-sinar basmala atau sinar-sinar kasih sayang itulah yang disalurkan ke tubuh para pasiennya. Syukur alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah lebih dari 40.000 pasien yang telah merasakan manfaat dari teknik pengobatan Power of Soul ini. Dari 40.000 pasien tadi, setelah kita adakan pertanyaan, ternyata selain daripada kesembuhan yang didapat, mereka juga merasakan dampak-dampak lain dari proses terapi Power of Soul ini, yaitu hatinya menjadi lebih tenang. Karena itu saya pikir tidak ada salahnya apabila para pemirsa untuk mencoba salah satu alternatif daripada pengobatan yang ada di muka bumi ini, yaitu Power of Soul. Dan kalau memang ada waktu, silakan membaca bukunya yang sudah beredar di seluruh Indonesia. Terima kasih para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awalnya ada sakit mah, tapi makin hari makin lama tuh kok makin parah gitu. Sekarang nggak menjalankan makan aja, bisa sela waktu kapan aja bisa nongol gitu, bisa muncul gitu. Nah itu parahnya kalau udah sakit gitu kan dia nekan ya ke atas, nanti udah nekan ke atas kan nekan ke dada ini kayak sesek gitu. Nah sebenarnya bawahnya udah macam-macam, oh jangan wah jantung, jangan ini gitu. Jadi waktu itu udah kemana-mana saya, udah ke dokter, treadmill untuk cek jantung, alhamdulillah nggak apa-apa. Lalu endoskopi 2 kali bahkan saya endoskopi gitu. Nah seketika istri saya bilang, kamu lihat deh hari Sabtu Minggu tuh suka ada Ustadz Sony. Saya kan paling males lihat gitu-gituan kan, paling lihat tapi terus saya lihat aja gitu, lihat nonton sekali 2 kali, terus saya lihat kayaknya menarik nih saya gitu. Karena gini, saya udah terlalu banyak makan obat. Saya balik ke dokter, obat. Ini obat. Tas saya ke kantor itu Pak, kalau dibuka sebagian bahan kantor, sebagian obat. Saya nggak mau lagi tergantung dengan obat gitu. Saya pertama kali datang tuh dibilang terapi 5 kali. Terapi pertama alhamdulillah itu mungkin 90% udah hilang mah saya. Karena saya tahunya gini Mas, pada waktu saya naik mobil macet, kan udah jam makan siang tuh, jam 1:30. Saya langsung, saya kok tangan-tangan aja gitu. Kalau saya barang saya kok nggak pusing ya. Nah itu, saya tanya di situ. Ya Allah subhanallah gitu. Maksudnya ya Allah nunjukin jalan saya, tetap yang menyembuhkan Allah ya, melalui Pak Sony. Saya itu udah lama ya sakit, ada rasa takut, cemas. Penyakit gak ada tapi rasa takut, cemas gitu. Jadi mau keluar saya takut, mau keluar rumah gitu, takut terus. Awalnya sih belum gitu. Keluar rumah takut, terus naik lift, dia keramaian, takut itu semua. Awalnya kan saya kan ada saudara, ada teman untuk kasih tahu ya, untuk mungkin dari mah atau lambung atau apa gitu kan. Emang ada yang dari jadi takut, jadi pusing, jadi sesak nafas. Emang itu yang saya alami kan. Saya periksa ke dokter ya ternyata oke, dikasih obat itu apa, tapi dia pengaruh semua itu. Nah saya malam kan agak terganggu, gak bisa tidur karena ada dirasakan rasa sesak ya. Nah saya pasang TV, itu aja, saya pasang TV kan malam-malam gitu ya, ngeliat acara sekali, besoknya kan hampir tiap hari itu kan. Di TV saya lihat lagi kok kayak dari ucapan Bapak Ustadz Sony Sukses itu kok enak gitu. Saya yakin wah gimana kalau saya berobat ke sana gitu. Jadi saya gak usah pikir panjang. Dalam pertemuan pertama saya merasa udah bisa tarik nafas saya. Udah bisa tarik nafas saja malam tuh udah, tapi ditemani masih ya di keluar ya. Tapi untuk malam mau tidur saya udah bisa tarik nafas, bisa kesesak.
Terus pertemuan kedua sudah saya udah bisa belajar keluar sendiri. Yang ketiga saya hampir 99% saya sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Jak TV dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program Inspirasi Pagi, yaitu sebuah program yang menawarkan solusi alternatif untuk kesembuhan dan kesehatan prima secara alami. Dan pagi hari ini Alhamdulillah telah hadir bersama kita semua Guru Besar Power of Soul kita, yang tentunya kita akan membahas tentang terapi kolbu, dan tema yang kita angkat pagi hari ini yaitu mengenai mata hati. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Ustadz Sony Sutrisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak gimana kabarnya hari Sabtu ini? Iya baik. Dan juga telah hadir di studio bersama kami juga, yaitu ada Ibu Mila. Assalamualaikum Ibu. Terus juga ada Ibu Imas. Iya, selamat pagi. Dan ini ada adik Rapip ya. Nanti kita tanya-tanya karena adik Rapip ini yang pernah berkunjung ke terapi kolbu ya Ibu ya. Nanti kita akan tanya-tanya juga. Namun pemirsa, apabila Anda juga ingin berkonsultasi langsung di sini dengan kami, silakan saja hubungi 0215155111. Namun sebelumnya langsung saja nih kita agak sedikit membuka nih Pak mengenai tema kita pagi hari ini, yaitu mengenai mata hati. Nah, kenapa ingin mengangkat tema ini? Silakan. Iya, terima kasih Mbak Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jak TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada pagi hari ini kita akan coba untuk mengangkat tema kita, yaitu mata hati. Mengingat karena saya pikir tema ini sangat menarik untuk kita jadikan sebagai bahan obrolan kita. Sebab Allah mengatakan di dalam kitab suci yang dimana sangat singkat, dan saya pikir itu adalah inti daripada agama, di mana Allah berkata, kalau segumpal daging atau hati itu baik, maka baiklah semuanya. Karena itu pada pagi hari ini kita akan coba mengangkat tema kita, yaitu mata hati. Berbicara tentang mata hati, saya pikir Allah sebagai Sang Maha Adil pasti telah menghadiahkan mata hati kepada semua ciptaannya, khususnya bangsa manusia. Namun timbul pertanyaannya, apakah mata hati tersebut dalam posisi terbuka atau mata hati tersebut dalam posisi tertutup? Ternyata para pemirsa, yang dapat membuat mata hati kita tertutup itu adalah kotoran-kotoran hati. Nah, kotoran-kotoran hati inilah yang jadi masalah di dalam kita membuka mata hati kita tadi. Karena itulah setiap agama menurunkan cara dan gayanya untuk umatnya, agar supaya umatnya punya sarana dalam rangka membersihkan hatinya sehingga mata hatinya dapat terbuka. Nah, kebetulan karena saya beragama Islam, maka saya gunakan cara Islam. Cara Islam yang saya pikir bisa dijadikan sebagai cara untuk kita membersihkan hati kita, yaitu salah satunya yaitu dengan cara sholat misalkan. Nah, sholat saya pikir adalah satu sarana yang sangat bagus untuk dijadikan sebagai pembersih hati agar mata hati kita terbuka. Namun timbul pertanyaannya sekarang, sholat seperti apa yang bisa dijadikan sebagai pembersih hati tadi sehingga mata hati kita terbuka? Nanti mungkin akan kita lanjutkan lagi ya Pak Ustadz Sony Sutrisna. Namun sebelumnya kita akan lihat jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami dalam Inspirasi Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam.
Suara Anak Negeri, kerjasama Alif TV dan Jak TV. Kayak apa rasanya, pasti seger banget ya, udah pasti kebayang deh tuh rasanya. Apa yang telah terjadi dalam sepekan terakhir? Octopus bowl atau takoyaki kami sudah jadi seperti ini. Meleleh-meleleh gitu ya rasanya, wah. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin berkonsultasi langsung di sini, silakan hubungi kami di 5155 111. Namun sebelumnya kami masih akan melanjutkan nih perbincangan mengenai mata hati. Nanti sebelumnya kita juga akan sharing dengan Ibu Mila dan Ibu Imes di sini mengenai kondisi Rapip sebelumnya ya. Baik, silakan dilanjutkan kembali Pak Ustadz Sony mengenai mata hati ini. Terima kasih Mbak Masya. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, sholat diturunkan ke muka bumi ini agar supaya si pelaku sholat itu terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Timbul pertanyaan sekarang, sholat seperti apa yang bisa dijadikan sebagai sarana kita untuk membentengi hati kita tadi? Ternyata Allah juga mengatakan di dalam kitab suci, yang dengan sangat nada tegas Allah mengatakan, yang kira-kira intinya adalah kamu jangan mengerjakan sholat sementara kamu dalam keadaan mabok, hingga kamu mengerti dan memahami apa yang kamu ucapkan di dalam sholatmu itu. Ini artinya bahwa Allah meminta kepada kita, khususnya umat Islam, pada saat kita mengerjakan sholat, kita harus mengerti apa yang kita ucapkan di dalam sholat tadi. Paham, dan betul, ya? kita harus paham. Nah, ternyata untuk bisa paham, kita harus praktek para pemirsa. Jadi harus praktek. Misalkan di dalam sholat kita membaca doa Al-Fatihah misalkan, maka itu harus dipraktekkan di dalam kehidupan. Ya, misalkan di Al-Fatihah ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam kehidupan kita harus praktek. Misalkan di Al-Fatihah ada hamdalah, harus praktek juga di dalam kehidupan. Misalkan di dalam sholat ada doa i'tidal, kita harus praktek di dalam kehidupan. Nah, ternyata antara bacaan di dalam sholat dengan praktek tadi, dia akan menjadikan suatu energi yang dapat membersihkan hati kita. Yang dapat membersihkan hati kita. Nah, pada saat hati kita ini bersih, maka mata hati akan terbuka. Nah, pada saat mata hati terbuka, di sini Allah mengatakan di dalam kitab suci, apakah sama malam dengan siang? Apakah sama orang melihat dengan orang tidak melihat? Apakah sama orang beriman dengan orang tidak beriman? Tidakkah engkau pernah memikirkan, hai manusia? Ini artinya apa? Artinya sebuah hati yang matanya terbuka dengan sebuah hati yang matanya tertutup. Kalau berdasarkan statement Allah ini, itu jelas beda. Dibedakan seperti malam dengan siang. Kan beda, antara malam dengan siang beda. Di malam kan kita tidak melihat matahari, di siang kita melihat matahari. Jadi beda sekali. Nah, inilah keuntungan orang yang memiliki hati yang matanya terbuka. Dia akan dapat melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang yang mata hatinya tertutup. Nah, ternyata para pemirsa, kembali lagi agar supaya hati kita matanya terbuka, khususnya bagi saudara-saudara yang beragama Islam, usahakan pada saat kita sholat, kita ngerti apa yang kita ucapkan dan harus praktek. Jadi ya. percuma saja kalau kita sholat kita nggak ngerti, apalagi nggak mau praktek. Nah, alangkah indahnya itu ditingkatkan, ya, ditingkatkan. Sholatnya kita ngerti dan kita praktekkan. Nah, demikian juga pada saat kita berzikir. Ya. Kita misalkan berzikir Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Setelah berzikir, kalau bisa praktek, harus praktek. Praktekkan Bismillah di dalam kehidupan. Misalkan kita berzikir hamdalah. Selesai berzikir, praktek di kehidupan. Nah, hubungan antara zikir dengan praktek, hubungan antara sholat dengan praktek, dia akan menghasilkan suatu energi. Nah, energi-energi ini sangat kita butuhkan untuk membersihkan hati kita tadi, sehingga mata hati kita terbuka, dan kita tergolong orang-orang yang dikatakan Allah tadi, dia beda sekali antara malam dengan siang. Mudah-mudahan kita bisa tergolong sebagai orang-orang yang dikatakan Allah tadi, apakah sama malam dengan siang, apakah sama orang melihat dengan orang tidak melihat, apakah sama orang beriman dengan orang tidak beriman. Tidakkah engkau pernah memikirkan, hai manusia? Tentunya, mudah-mudahan ini bisa jadi bahan pemikiran kita bersama. Iya, baik Pak Ustadz Sony Sutrisna, tentunya kita menginginkan sekali agar mata hati kita terbuka ya Pak Ustadz Sony. Ya, harganya cuma satu, kita harus praktek pada saat kita sholat, praktek.
Baik, terima kasih Pak Ustadz Sony atas penjelasannya, sangat luar biasa ya. Semoga ini dapat menginspirasi kita untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Ingat untuk terus membuka mata hati kita. Nah, bagi pemirsa yang mungkin ingin nanya-nanya langsung di sini dengan kami, silakan hubungi kami saja di 0215155111, atau jika Anda ingin datang langsung ke terapi kalbu, silakan catat alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur dengan nomor teleponnya di 0218582029 atau di 0218500413. Nah, nanti kita juga masih akan nanya-nanya lagi nih, ada 2 buku juga yang telah dikeluarkan Pak Ustadz Sony Sutrisna. Namun kita tanya nih sama Ibu Mela dan juga Ibu Imas di sini ya mengenai kondisi Rapip sebelumnya. Nah, ini boleh diceritakan mungkin apa sih yang terjadi sama Rapip dan itu berlangsungnya berapa lama kalau boleh tahu? Siapa yang mau jawab? Bu Mela, silakan. Bu Mela, silakan. Permulaannya sih gini ya, awal-awalnya tuh saya tuh kan ya gitulah, pucat ya, lemas gitu, terus panas nggak turun-turun. Itu berapa lama Ibu kondisinya? Kalau pucat dari bulan Mei Juni lah kalau pucat. Tahun kemarin? Iya, Kemarin. terus dirawat udah gitu nggak ada perubahan ya. Dirawatnya itu di rumah sakit, Ibu? Apa iya. pernah ke alternatif lain atau ke Belum, rumah sakit? enggak. Ke medis ya Iya, langsung ya? ke medis. Ditransfusi udah, tapi dari hasil darahnya nggak memuaskan gitu. Selalu naik turun dari HB sama trombositnya gitu aja. Sampai dokternya istilahnya udah angkat tangan lah ya gitu. Dirawat berapa lama Ibu waktu itu si Rapip? Pertama di Cikampek Ada 2 hari, pertama 2 hari cuma transfusi aja. Untuk transfusi Ya, tadi ya? terus di Kerawang ada 7 hari, naik turun aja biasa panasnya, gitu. HB sama trombosit naik turun. Sampai kata dokternya coba periksa ke rumah sakit yang salah satu di Bandung. katanya gitu. Itu lama juga Untuk dirawat? periksa sumsum tulang katanya ada apa sama darahnya gitu. Pas di sana juga 10 hari panas nggak turun-turun gitu. Oh, panasnya itu nggak turun-turun. panas nggak turun. Nah, terus berdasarkan diagnosa dokter, kalau boleh tahu, akhirnya hasil yang didapatkan? Ya, positif leukemia katanya. Oke. Udah diambil sumsum tulang baru ketahuan katanya leukemia. Dengan kondisi masih kecil seperti Iya, ini ya? baru 2 tahun gitu. Lalu apa yang disarankan oleh dokter sebelumnya? Mungkin Ya, untuk kemoterapi, skemo gitu. Kemoterapi. Iya. Tapi berhubung katanya usianya masih 2 tahun, jadi kecil sekali. dokter mungkin takut gimana gitu ya. Ya jadi udahlah bawa pulang aja katanya gitu. dirawat di rumah Iya, gitu. udah bawa pulang sama ibu, tapi kan gimana kita ya? pengennya sembuh ya? Iya, ada ingin sembuh biarpun anaknya gimana juga kan ibu istilahnya pengen sembuh total gitu ya. Makanya ibu kepikiran gimana ini cara pengobatannya. Pas ibu keingetan waktu itu pernah lihat di acara bapak ya gitu. Terus terapi kalbu kebetulan. Nanti iya. kita akan lanjutkan lagi ya Iya, Ibu ya. iya. Namun sebelumnya ada yang mau lewat berikut ini, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Inspirasi Pagi. Keren dan hebatnya dunia otomotif. Setiap hari Minggu jam setengah 10 malam. Feel bebas. Yang termahal yang ada di seluruh dunia. Bangunan tua termegah di dunia. Pokoknya berita-beritanya menarik banget dan juga bermanfaat buat kamu. Pastinya setelah nonton Ada Saja kamu tambah Adalah laut beku yang dikelilingi oleh tanah. ada saja setiap Sabtu dan juga Minggu jam 7 malam. Hai. Lo kojek mana? Tetap 3 nas kustik. Sudah jiwaku izinkanku hanya untukmu. Bantu kami slang saksikan Ganas Kustik Sabti Jak TV. Mulai
lagi. Mana tetap di Garas Kustik. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Inspirasi Pagi dan kami mengundang Anda kembali lagi untuk berkonsultasi di sini dengan Pak Ustadz Sony Sutrisna. Silakan catat nomor teleponnya di 0215155111 ya. Dan apabila Anda ingin datang langsung, silakan di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur dengan nomor telepon di 0218582029 atau di 0218500413. Dan seperti yang Marsha katakan tadi bahwa ada 2 buah buku yang telah dikeluarkan oleh Pak Ustadz Sony Sutrisna. Yang pertama berjudul Power of Soul, Doa Seorang Penyembuh, dan yang satu lagi berjudul Salat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Dan kedua buku ini insya Allah bisa memberikan manfaat bagi Anda dan keluarga Anda ya, khususnya bagaimana cara kita untuk membuka mata hati kita ya Pak Ustadz Sony ya, sesuai dengan tema kita hari ini. Nah, masih melanjutkan tadi nih sharing dengan Ibu Mila dan juga Ibu Imas ya. Nah, tadi pada saat kondisi panas itu, nah apa yang diberikan? Mungkin ada obat-obatan yang diberikan juga untuk rapid